Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Dan kali ini kita akan Gus Ali Talks lagi ya. Jadi kali ini nih gue lagi kepin bahas, sebenarnya udah banyak sih yang bahas tentang ini sih. Jadi tentang judi online. Kalau misalnya kita sedikit googling lah ya, kita googling tentang judi online, kita bakal menemukan beberapa hal tentang darurat judi online dan lain-lain. Kalau kita ke news, ini banyak banget beritanya, bahkan beritanya tuh per jam, bahkan per menit gitu kan. Tapi kalau misalnya kita cari judi online dengan influencer, itu banyak banget tuh, 7 kasus selebgram promosikan judi online, ada yang dibayar 7 juta gitu-gitu loh. Nah, tapi kalau kita masuk ke motovlogger, kita kerucutkan lagi ya, nah ini kayak gak ada. Padahal kita melihat sendiri bahwa banyak sekali motovlogger, selebgram per otomotifan kali ya bisa dibilang gitu ya, itu dengan gampangnya ngiklanin judi online. Sebenarnya gue gak usah ngomongin tentang agama di sini ya, tapi sebenarnya judi online itu judi sendiri sudah salah. Judi itu udah nggak bener. Judi itu udah benar-benar merugikan orang gitu kan. Nah, sekarang kita ngelihat konten-konten, sebenarnya dari dulu sih banyak influencer yang digunakan untuk judi online, tapi sekarang mungkin dibilangnya game online, dibilangnya gitu, karena emang secara hukum di Indonesia itu melanggar hukum. Nah, tapi sekarang itu kayak mau dibuat kayak biasa. Makanya gue waktu itu sempat bilang, gue buka IG gue isinya kok teman-teman gue bilang gitu. Ya karena saling follow ya, bilangnya teman kan, berarti kan ini pada ngiklanin judi online. Ini dunia motovlogger, dunia otomotif apa dunia judi sih, gue mikir gitu kan. Habis itu ada yang ngiklaninnya itu bener-bener apa tuh bahasa itu, gacor dulu guys. Gacor tuh apa juga nggak paham gue artinya apa. Tapi yang gue lihat adalah orang-orang yang menerima judi online itu bilangnya BU. Jadi sebenarnya betapa lemahnya manusia terhadap godaan gitu kan, betapa lemahnya orang-orang yang menerima judi online itu. Kalau mereka merasa tersinggung dari sini sih, ya aneh juga menurut gue, karena gue melihatnya sebagai orang lemah yang mendapatkan opportunity yang jelas-jelas sebenarnya ilegal, sebenarnya haram, dan tetap diambil. Dan kalau misalnya tetap ada yang belain tentang judi online di sini, menurut gue aneh, karena judi online sendiri sudah merugikan. Kalau orang yang udah kecanduan sampai keluarganya juga dirugikan. Kalau misalnya nggak ada keluarga, dia merugikan diri sendiri, udah sampai kayak narkoba. Nah, di sini banyak banget motovlogger, selebgram otomotif yang punya audience, yang punya followers, yang pasti bisa dirugikan dengan judi online ini. Judi online merugikan sudah pasti. Yang nggak rugi siapa? Yang bandarnya, yang punya websitenya. Nah, si influencer yang ngiklanin judi online itu, gue yakin rata-rata tuh nggak main judi juga. Yang mereka post di sosial media mereka itu yang cuma screenshotan atau apa yang disuruh sama si yang bayar mereka gitu kan. Jadi itu ditunjukkan kayak judi itu bisa menghasilkan gini-gini, dapat duit banyak. Itu semua godaan, itu semua hal gak baik. Dan mereka udah tahu mereka punya influence, mereka punya followers, mereka tetap melakukan itu. Jadi kalau misalnya kalian mikir, kalian sebagai followers, oh ini orang keren nih, panutan gue, tapi dia iklanin judi online, percaya sama gue, dia nggak care sama lo, dia care sama duit. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena judi ini sampai lu udah masuk, ya lu yang rugi. Jelas sekali itu udah haram dan ilegal, tetap dilakukan. Dan influencer yang menerima itu nggak ada care sama followersnya, karena dia tahu sendiri dia merugikan. Ibaratkan dia menjual narkoba kepada followersnya. Karena itu hal yang menyakitkan, yang merugikan, yang bikin candu, yang bikin rusak hidup orang. Secara jangka pendek maupun panjang, sampai orang nggak bisa berhenti. Apakah influencer itu care sama followersnya? Beberapa ada yang tahu banget. Beberapa ada yang berhenti melakukan itu. Tapi alasan mereka bilang, gue BU untuk melakukan ini, karena gue harus melakukan ini karena gue BU. Cuy, berarti lu gak care sama followers lu yang udah ngefollow lu, yang percaya sama lu, yang care sama lu, tapi lu kasih dia judi online. Kalau dia sampai terinfluence gara-gara postingan lu untuk ngepost, untuk melakukan judi, berarti lu dapat dosanya panjang. Lu merugikan dia sampai terus-terusan. Lu melakukan sesuatu yang haram, bukan dari lu nerima duitnya doang dari endorse itu, tapi lu ngerugiin saat dia ngeluarin duit, lu juga dapat dosanya sebenarnya. Pasti dong kayak gitu. Tapi kembali lagi, bisa dibilang emang influencer, para
para YouTuber, para selebgram yang ngambil judi online itu nggak care sama followersnya. Ujung-ujungnya mereka menerima duit. Oh, duitnya gede kok. Oh, gue dapet duitnya kok. Memang satu story jutaan, satu feed berapa, mereka bisa dapat gede-gedean. Bahkan yang kita nggak kenal selebgram aja itu bisa sampai beli moge, beli rumah, beli sak macamnya dari judi online itu. Siapa yang dirugikan? Ya followersnya sendiri. Parah kan? Udah tahu kayak gitu tetap orang bakal judi karena udah penyakit. Judi itu udah bener-bener penyakit menurut gue. Udah orang sekali kena bisa kayak sesuatu yang kayak, oh ini kalau gue lagi nih gue bisa menang nih. Mungkin kayak gitu ya, nggak tahu juga gue. Tapi kalau sebenarnya ada di Facebook tuh namanya Stop Judi Online grup, gue iseng masuk ke situ, gue kepengen lihat curhatan orang. Cuy, ada orang yang dia dapat warisan, dia sampai jual semua warisannya karena judi. Dia dapat miliaran, dia sekarang tinggal di pinggir jalan, nggak punya rumah. Ada yang punya keluarganya nggak diurus gara-gara dia kepengin judi. Udah punya anak, kalau anaknya bayi nggak dibeliin susu bayi sama anaknya karena judi. Nah, jadi ini bukan hal kecil kalau si influencer ini, para motovlogger ini menerima judi online. Menurut gue ini parah banget. Kalian gak mikir jangka panjang. Kalian gak mikirin efeknya ke depan kayak gimana. Kalian cuma mikirin duit yang kalian dapat itu. Dan kalaupun kalian BU, kalian terima, itu bakal nempel seumur hidup di kalian dosanya. Mau kayak gitu? Mau dari duit yang kalian beliin rumah dari judi online itu jadi duit haram? Mau ngasih anak-anak kalian duit haram? Kan serem kan efeknya. Dan kembali lagi, para motovlogger dan influencer yang nerima judi online dan ngepost judi online itu gak care sama followersnya. Gue berani ngomong gitu karena jelas motivasinya cuma duit, bukan memberikan efek positif. Oh enggak, kan ini gue kerja di sini gini. Ya coba pikir yang jangka panjang. Lu kerja kepingin yang halal atau yang haram? Kalau udah jawabannya gitu pasti kemana-mana ngamuk-ngamuk karena tidak punya argumen, tidak punya rasa care terhadap dirinya sendiri, keluarganya sendiri, maupun followersnya. Jadi jangan pernah bilang, oh enggak, gue nerima judi online ini kan buat bantu gini-gini. Bullshit, gue bilang gitu. Omong kosong. Karena judi sendiri sudah merugikan banyak orang. Jadi gue ingetin sekali lagi, gue terus-terusan ingetin. Para influencer dan para vlogger, para selebgram, siapapun itu yang membuat konten, saat menerima judi online, itu mereka nggak care sama followersnya. Menurut gue aneh sekali kalau alasannya, oh gue nggak tahu itu judi. Itu alasan bodoh menurut gue. Jadi apakah judi salah? Ya salah. Judi online salah. Tapi gue butuh banget bang duitnya gini. Anggap tuh duit nggak ada. Duit haram itu udah bener-bener kayak duit nggak ada. Gak bakal berguna. Lu mau kaya raya di dunia atau di akhirat bro? Gitu loh. Saat lu merugikan orang itu bukan cuma ngerugiin lu bawa sendiri di hadapan yang maha kuasa, tapi lo harus mempertanggungjawabkan yang lo lakukan itu. Dan para influencer ini followersnya bukan cuma dewasa, anak-anak kecil ngelihat kalian ngepost judi online itu. Gimana coba? Alasannya gue ngonten tuh karena gue seneng, tapi nggak mikirin efek dari konten yang dia lakukan. Nerima judi online udah sampai kayak apaan tahu. Para motovlogger sekarang gue lihat rata-rata mengiklankan judi online tanpa mikir, dengan bahagia. Mereka bisa pakai mogenya, mereka bisa pakai tempat-tempat yang mereka bisa beli rumah, mereka bisa pakai aparel yang mewah-mewah, tapi mereka nggak mikirin efek yang mereka lakukan itu. Percayalah, yang mereka lakukan itu bakal berefek ke dunia dan akhirat mereka. Gue di sini bukan kesel sama mereka, tapi gue kesel sama situasi ini di mana judi online itu kepin dibuat seperti biasa saja. Kepin dibuat ini hal yang baik, hal yang nggak apa-apa dilakukan. Tapi anak-anak kecil itu ngeliatin konten-konten kalian. Wahai para motovlogger, para selebgram, para influencer. Kalian kalau ke sensi, kalian lihat tuh siapa yang nyapa kalian itu anak-anak rata-rata. Saat kalian ngepost story tentang judi online itu, coba kalian pikirkan efeknya, efek jangka panjangnya. Jangan terlalu ikutin nafsu-nafsu kalian. Wahai para motovlogger yang ngikutin judi online. Dan kalau kalian gak suka dengan konten ini, sampai kalian berkata sesuatu yang parah, sampai kalian berpikir bagaimana, sampai kalian berpikir Gus Ali nyari sensasi aja, berarti pikirkan lagi di hati kalian kenapa kalian menerima judi online. Itu aja dari gue. Sorry kalau agak terpancing sedikit karena menurut gue ini sudah merugikan banyak orang dan ini sudah kepingin dibuat seperti biasa aja. Dosa itu paling bahaya dosa yang terlihat biasa saja. Hal buruk yang dibiarkan jadi biasa saja, jadi habit, jadi hobi. Tapi kalau kita dari sekarang bersikap, ya itu sebenarnya yang harus kita lakukan, bersikap. Tentunya ini video tidak ada niatan untuk menjatuhkan siapapun. Tapi kalau kalian zalim ya mudah-mudahan kalian taubat gitu loh. Jadi itu aja dari gua.
Semoga semua yang baik. Rasa as always, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.